saya MSI. Beliau adalah founder Women Super Woman dan juga mental health educator, parenting educator sama konseling pernikahan. Saya dan Bu Linda tergabung dalam dosen konseling pernikahan. Asik. Supaya tidak lama-lama lagi, Bapak Ibu, kita panggilkan saja narasumber yang luar biasa hebat, Bu Linda. Waktu dan tempat kami persilakan. Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang mungkin beragama lain selain Islam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami semuanya di sini adalah tim dosen dari Unidra dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita harus sharing-sharing apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita sudah pahami kepada masyarakat umum, terutama mereka-mereka yang membutuhkan atau yang berhubungan dengan ilmu yang kita miliki. Perkenalkan, saya Rindang Wahyuni Tias. Ejaannya lama ya Bapak, Wahyu Tias. Ini produk lama Pak, gitu ya, produk lama gitu. Jadi dibacanya memang Wahyu ya, tulisannya Wahyu ya Pak. Wahyu itu karena memang ejaan lama gitu. Zaman dulu. Wahyu Tias. Wahyu Tias. Tias gitu ya. Ejaan lama karena memang produk lama Pak. Jadi saya di sini di Unindra adalah memberikan banyak pemasukan ilmu-ilmu tentang psikologi, terutama psikologi pendidikan. Kenapa? Karena guru-guru sebelum mereka itu terjun ke masyarakat minimal harus memahami psikologi dirinya sendiri, ya. Apalagi tentang ilmu kesehatan mental mendidik anak-anak. Jadi dipastikan semuanya mendapatkan bekal itu apabila menempuh pendidikan di Unindra sebagai guru apapun lah, ya, pasti akan mendapatkan bekal kesehatan mental karena spesialisnya kita pertama menyebarkan atau memberikan pemahaman tentang ilmu kesehatan mental. Pak Nili, nah, saya akan memberikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang apa sih well-being. Well-being ini bahasa psikologi Pak, ya Pak. Lalu di bahasa Indonesianya kita artikan kesejahteraan secara psikologis. Jadi Bapak Ibu semuanya ini di dalam diri masing-masing individu, baik laki-laki, baik perempuan, itu semuanya memiliki kesejahteraan psikologis atau well-being, ya. Nah, kesejahteraan psikologis ini sangat penting sekali buat semua individu dalam hal apapun. Jika tidak aman, maka apapun akan jadi berantakan. Apalagi dalam hal pekerjaan, maka diperlukan pemahaman tentang well-being, ya. Jadi kan kita ini harus sejahtera dulu jiwanya, gitu ya. Secara psikis ini harus sejahtera dulu, sehingga dalam melakukan apapun akan berasa lebih ringan, lebih mudah, lebih enak, nggak terpaksa, ikhlas lillahi ta'ala dan lain sebagainya. Bagaimana bisa kita mencapai itu semua? Mari kita pahami bersama-sama. Siap Ibu? Siap. Siap Bapak? Siap. Oke ya. Next. Nah ini psikologi well-being, ya. Ini ada ahli menyampaikan, mendefinisikan jadi psikologi well-being sebagai evaluasi seseorang dalam menghadapi dirinya dan evaluasi terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami. Jadi untuk mengingat ini gue ini sudah ngapain aja ya, gitu ya. Apa yang sudah terjadi dalam diri gue misalnya, ya. Nah ini adalah seperti itu. Lalu dalam hal ini teori psikologi well-being digunakan adalah teori dari Riff yang mendefinisikan sehingga keadaan, perkembangan dan kondisi nyata dari seseorang itu bisa ditandai, ya, terutama di dalam 6 dimensi. Next. Nah, psikologi well-being ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, ya. Apa aja? Biasanya faktor demografis. Faktor demografis ini apa Pak? Ibu? Faktor letak atau faktor lingkungan sekitar.
Jadi orang yang tinggalnya di gunung sama orang yang tinggalnya di pantai itu pasti Beda. ya, kira-kira begitu. Lalu faktor kepribadian, bagaimana kepribadian seseorang itu ternyata bisa mempengaruhi ya kepribadiannya. Lalu faktor dukungan sosial. Dukungan sosial ini dukungan dari suami, dukungan dari istri, dukungan dari orang tua, ya lingkungan dan lain sebagainya. Lalu faktor evaluasi terhadap pengalaman hidup. Bisa nggak kita sudah pernah mengalami terus diulangi lagi? Padahal kemarin sudah terjadi, sekarang terjadi lagi. Nah, itu nggak bisa mengevaluasi, ya, mengevaluasi tentang pengalaman hidup. Lalu faktor keberagaman ini ada banyak hal yang akan terjadi di dalam diri seseorang. Next. 6 dimensi tadi yang disampaikan oleh Rif, seorang ahli psikologi, menyampaikan bahwa 6 dimensi itu ada self-acceptance. Itu maksudnya adalah kapasitas untuk mengatur kehidupan secara efektif. Ya, jadi manusia itu memiliki 6 dimensi well-being-nya. Lalu 2, positive relation with other itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang sekitar kita, ya, dengan orang lain. Lalu ada environment mystery, itu kapasitas untuk mengatur lingkungan secara efektif. Nanti autonomi itu pengembangan dan pertumbuhan diri, bagaimana kita itu bisa berkembang dengan baik, mencari ilmu, ya berkembang lah. Jadi nggak stuck di situ-situ aja, nggak ramai di situ aja. Lalu personal growth, keyakinan bahwa hidup ini memiliki tujuan. Tujuan apa sih kita ini hidup di dunia ini, gitu ya? Paling tidak sejahtera, lahir dan batin, ya. Lalu purpose in life ini adalah keyakinan bahwa hidup itu mempunyai makna. Masa kita ini jadi manusia itu nggak bermakna? Masa kita jadi manusia itu nggak berarti? Nggak ada gunanya hidup di dunia ini, ya, akan sia-sia. Maka diupayakan semua manusia harus memiliki faktor-faktor tersebut, keinginan-keinginan atau hal-hal yang ingin dicapai. Next. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being, ya? Next. Biasanya ini dipengaruhi oleh status ekonomi, Pak. Kenapa begitu? Ya, karena biasanya besarnya income, pemasukan itu nggak mikir well-being gitu ya. Yang penting pokoknya dapat duit aja, bener nggak? Ya, ini ternyata berpengaruh faktor ekonomi. Ya, akan berbeda dengan mereka yang memang income-nya gede. Ya, memikirlah kesejahteraan psikologisnya pasti dipikir. Tapi akan berbeda dengan mereka-mereka yang dalam ekonomi rendah, nggak mikir, yang penting dapat duit, nggak sejahtera, psikologi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, lalu selanjutnya jaringan sosial. Jaringan sosial ini dimaksud adalah lingkungan sosial kita. Itu ternyata berpengaruh. Kita dekat kata orang, kita dekat dengan penjual parfum, akan ikut Bang bakso. ya, kira-kira begitu. Nah, jaringan sosial diikuti oleh aktivitas sosial oleh individu. Ini biasanya bisa diartikan dalam kualitas dan kuantitas aktivitas yang dilakukan setelah siapa individu melakukan kontak sosial. Jadi dengan siapa dia berinteraksi, pasti ada ke bawah. Next. Betul itu. Lalu kompetensi pribadi, yaitu kemampuan atau skill pribadi yang dapat digunakan sehari-hari di dalam kompetensi kognitifnya. Jadi punya keahlian apa, Bapak Ibu, dikoreksi dirinya, gue ini ahli dalam bidang apa ya, gue ini jago dalam hal apa ya, itu dikoreksi. Sehingga ketika ada keahlian-keahlian yang kita miliki, kita bisa kembangkan, kita bisa perbanyak ilmu kita tentang itu. Karena nggak semua orang misalnya seneng masak, betul nggak? Betul. Iya, tapi kalau kita memang sudah seneng masak, yuk kembangkan, gitu ya. Tambahin ilmunya tentang masak-memasak itu, maka dengan sendirinya akan menjadi ahli dalam hal apapun. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kompetensi pribadi. Lalu religiusitas, yaitu faktor agama. Ternyata agama itu berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau nggak ada agama, maka kita bablas, Bu. Bablas, Pak, benar nggak? Betul. Nggak ada rem. Nggak ada remnya, betul. Ya, jadi agama sangat mempengaruhi. Next. Ada kepribadian yang banyak dimiliki, sehingga kompetensi pribadi dan sosial seperti penerimaan diri akan dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Coping skill yang efektif
dan cenderung terhindar dari konflik dan stres. Maksudnya ini adalah apa hobi kita, ya kesukaan kita. Nah ini ternyata berpengaruh kepada cara kita dalam menghadapi stres, Bapak Ibu. Ya, itu dimaksud itu dengan coping. Coping kita itu harus tahu. Kalau gua stres biasanya gua nge-mall, gitu ya. Nge-mall, jalan-jalan aja, muter-muter Bu, nggak beli, cuman pegang-pegang baju gitu ya. Terus masuk ke ini, masuk ke dicobain bajunya. Supaya nggak stres, maka saya akan mancing. Karena Iya benar. Nih Bu, mancing konde nih. ada lagi yang suka Mancing. boleh. Gitu. Kalau nama fotografer itu bisa mengerjakan stresnya. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya coba dicari apa coping stresnya. Kalau stres itu biasanya kalau stres harus ngapain copingnya? Coba Ibu kalau stres ngapain? Makan banyak. Makan. Ya Kalau- boleh ya. Apa? Mancing. Mancing boleh Pak. Ya, mancing. Oh mancing, Pak. Hari ini harus paham dirinya sendiri. Jadi untuk Mengobatin. mensejahterakan diri kita sendiri, Iya, atau betul. well-being itu kita harus tahu. Coping stres kita itu apa? Stresnya? Ya bergerak jalan-jalannya kemana? Pantai. Pokoknya keluar rumah Bu. Kopi di teras. Sambil ngelamun. Ya demikian materi yang pertama yaitu tentang kesejahteraan psikologis atau well-being. Demikian materi workshop sesi pertama. Terima kasih. Salam pendidikan 19. Ibu